Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga. Gimana sehat semua ya? Alhamdulillah Ibu Alhamdulillah sehat. Bu, sehat. Kita suatu saat foto bareng ya. Bareng-bareng Harus, itu. Bu. Hah? Harus, Bu. Serah siapa ini PJ-nya yang ngatur. Background-nya mau pakai warna apa? Ini merah semua ya kalian ya? Background ini foto waktu apa ini? Oh, untuk kampus kali ya background-nya. Duh, wajahnya masih bening-bening ya. Oke, kita kuliah ya. Sebentar, mungkin ini materinya nggak terlalu rumit, tapi nanti saya jelaskan juga dengan menggunakan Excel. Dan kita akhiri nanti dengan ini ya, membahas kuis. Ini kayaknya belum semua submit, ini kurang berapa orang. Nanti kalau sudah semua submit, saya tutup responnya. Nanti kita lihat bareng ya. Ada yang dapat nilai 100 ini, banyak ya. Rata-rata ini 76, tapi ada juga yang rendah gitu ya. Nanti nggak apa-apa, ini masih kuis pertama, warming up ya, jadi biar nggak kaget gitu ya. Ketika nanti hari Sabtu kuis tuh kalian sudah ini ya. Oke, Ibu saya tentang materi hari ini. Kita awali dulu ya membaca pagi ini, selalu kita awali dengan membaca Al-Fatihah buat yang Muslim. Buat yang non-muslim silakan menyesuaikan ya. Kita awali doa untuk kuliah pagi ini. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk memahami materi kuliah hari ini ya. Oke, ini semua sudah dapat materi ya. Saya show aja. Oke, materi hari ini tentang deskripsi data. Nah, jadi kita ingin mendeskripsikan data yang kita miliki dengan memang deskripsi macam-macam ya. Kalau minggu lalu itu dibahas tentang dengan tabel dan grafik. Sekarang dengan suatu nilai gitu ya. Nah, nilai yang sebagai ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran ya. Jadi kalau pemusatan tuh ya di mana data itu memusat gitu ya. Kalau penyebaran ya seberapa besar data itu nilainya itu menyebar gitu ya. Jadi karakteristik ini selalu disertakan ya kalau kita mempunyai data ya. Nah, kemudian deskripsi data secara numerik ya, secara numerik ini ada beberapa ya. Pemusatan itu kita bisa menggunakan min ya atau rataan ya, kalau di IPB biasanya nyebutnya rataan. Terus ada juga rataan yang terboboti. Nah, nanti saya nggak tahu apakah materi di sini atau ada tidak ya, tapi nanti saya jelaskan ya. Terus ada median, ada kuartil, ada mode ya. Nah, nanti ukuran pemusatan ini sesuai untuk data yang apa ya. Kalau arithmetic mean ini semua bisa digunakan ya untuk data yang sifatnya kuantitatif ya. Nah, kalau data kualitatif itu tidak bisa untuk menentukan minnya. Untuk data kualitatif itu umumnya menggunakan modus ya. Jadi siapa yang paling banyak menggunakan baju warna hijau gitu ya. Paling banyak modus seperti itu ya. Misalkan dari preferensi gitu ya, preferensi ya kalian dikasih ada jajak pendapat gitu ya. Dari jajak pendapat ini tentang produk tertentu itu yang paling banyak responnya itu misalkan tidak menyukai seperti itu ya, paling banyak gitu ya. Kemudian ukuran penyebaran ini ada range itu ada juga yang diterjemahkan sebagai jangkauan ya. Ada interquartile range, jadi range-nya ini didasarkan nilai kuartil, antar kuartil ya. Terus ada ragam, ada simbangan baku, kemudian ada koefisien variasi. Nah, ini biasanya digunakan untuk membandingkan. Jadi kalau kita punya data ukuran pemusatan misalkan menggunakan X bar, terus kita gunakan standar deviasi gitu ya. Kita ngamati data pada 2 kurun waktu yang berbeda gitu ya. Terus kita melihat membandingkan keduanya karena bandingan keduanya kan nilainya minnya akan beda
standar deviasinya juga akan beda, sehingga kalau kita mau komparasi, kita bisa menggunakan koefisien variasi ya. Terus ada juga peragam. Peragam ini digunakan kalau kita punya data 2 set gitu ya. Seperti plot pencaran ya, yang minggu lalu itu ada data X, ada data Y ya. Oke, ini ukuran pemusatan data ya. Ini ada min, median, ada modus ya. Jadi yang pertama min ini formulanya ini ya. Jadi datanya ya dirata-ratakan aja ya, semua XI dibagi N. Jadi hanya rata-rata aritmetik gitu ya. Sedangkan kalau median, kalau kita punya amatan seperti ini ya, median itu tengah-tengahnya. Jadi kalau dilihat di sini, ini datanya udah diurutkan ya, dari terkecil ini kan sumbu, di mana nilai itu sudah terurut ya. Nah, maka yang posisi tengah-tengahnya ini kan 1, 2, 3, 4 ya. Dari sini juga 1, 2, 3, 4. Maka pas yang tengah-tengahnya di sini, median ini ya. Jadi titik tengah ya, dari data yang sudah diurutkan ya. Sedangkan modus itu amatan yang paling banyak muncul. Jadi kalau kita amati punya data seperti ini yang sudah diurutkan, nah ternyata ini yang paling banyak, ini frekuensinya ada 3 ya. Kalau yang lain kan hanya 1, maka modusnya ini ya. Jadi amatan yang paling sering muncul ya. Nah, min ini ukuran pemusatan yang paling umum digunakan ya. Merupakan ukuran menimbang data menjadi 2 kelompok data yang memiliki masa yang sama. Jadi kalau dibayangkan ketika kalian main jungkat-jungkit itu ya, nah, min itu pusat massa. Jadi pusat massa ketika main jungkat-jungkit itu garisnya itu lurus ya. Jadi makanya pusat massa. Jadi kalau ada yang misalkan di sisi kanan ada yang gemuk, nah di sisi kiri ada yang kurus, berarti kurusnya nggak cukup 1, mungkin yang 2 gitu ya, supaya itu balance gitu ya, supaya setimbang. Nah, untuk populasi ini formulanya. Nah, populasi selalu baiknya amatan dilambangkan N besar ya. Sedangkan kalau sampel itu ya jumlah populasi ya. Nah, sedangkan kalau contoh ini dibagi N. Jadi N itu melambangkan ukuran contohnya atau sampel. Kalau N besar itu lambang ukuran populasi ya. Jadi tinggal dirata-ratakan aja nilainya ya. Ukuran pemusatan min ini yang tadi ya sudah disebutkan ya. Nah, min adalah jumlah total dibagi dengan banyaknya data ya. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim ya. Nah, misalkan kita perhatikan data ini ya, kedua data ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ini yang paling ujungnya 5. Kemudian yang 5 ini kita ganti 10 ya, 10 ya. Nah, ini minnya ternyata 3. Begitu ada satu data tadi yang 5 ini diganti 10, minnya jadi 4. Jadi min ini sangat terpengaruhi oleh nilai pencilan gitu ya. Jadi kalau ada pencilan ini akan geser ya. Tadi pusat masanya di 3, begitu ada nilai yang besar, ini pusat masanya akan kegeser ke nilai yang lebih besar. Demikian juga nanti seandainya ada nilai yang negatif gitu ya, outliernya yang di kiri, ini pusat masanya juga, pusat massa yang asalnya ini bisa geser. Jadi tergantung karena ada pencilan dia akan geser gitu ya, geser ke kanan. Kalau ada pencilan di kiri dia akan geser. Kemudian rataan terboboti ya, perboboti. Kalau tadi min ini kan nggak ada W1, nggak ada W2, nggak ada WN ya. Jadi semua amatan punya penimbang yang sama yaitu 1/N. Tetapi kalau terboboti ini bobotnya beda-beda. Jadi amatan 1 dapat bobot 1, amatan 2 dapat bobot 2, amatan N dapat bobot N, dan dibagi dengan jumlah nilai bobotnya tadi. Ya. Ini pada data yang dikelompokkan, ini bisa nanti menggunakan bobotnya itu adalah banyaknya amatan yang ada di kelompok I ya. Nanti ini bisa kita coba ya latihan, sudah saya siapkan ya data di tugas ya. Jadi kadang-kadang seperti ini ya, jadi bisa saja rataan itu enggak semua punya bobot yang sama, tapi bobotnya bisa beda-beda gitu ya. Kemudian median itu adalah nilai yang tepat di tengah. Jadi
50% data di atasnya dan 50% data di bawahnya. Ya, ya ini sunya belum saya perbaiki ya. Nah, misalkan kita punya amatan ini ya, tadi sama datanya dengan yang di rataan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mediannya ini yang tengah-tengah ya. Jadi di kirinya 2, di kanannya ini 2. Jadi minnya ini 3 ya. Kemudian kalau ada yang 5 tadi diganti 10 ya, tetap ya ini 1, 2, jadi gini juga 1, 2, maka mediannya tetap 3. Jadi median itu tidak dipengaruhi oleh pencilan ya. Sering disebut sebagai robust ya. Robust itu ada yang menerjemahkan sebagai kekar ya. Jadi ini adalah median, ini adalah apa namanya, rataan yang bersifat robust, bersifat kekar. Maksudnya kekar itu tidak dipengaruhi oleh pencilan. Meskipun ini kalian ganti 1000, mediannya tetap di 3 ya. Karena posisi ya, karena median itu posisi. Jadi dia tidak mudah terpengaruh oleh pencilan. Beda dengan rataan, kalau rataan kan dijumlahkan nilainya dibagi dengan N ya. Kemudian langkah teknis ya. Oke, jadi kita harus mengurutkan dulu data dari kecil terbesar. Mau nggak mau ini kalau mengurutkan ya bisa menggunakan sim and lift ya. Tapi kalau menggunakan Excel ini bisa menggunakan short. Kemudian cari posisi median, yaitu baiknya amatan tadi N ditambah 1/2 ya. Nah, kalau N-nya bulat ya, bulat maka medianya ini adalah amatan ke XN plus 1/2 ya. Tapi kalau N medianya ini pecahan ya, nanti medianya itu adalah amatan yang ke N/2 ditambah dengan amatan N/2 plus 1 dibagi 2 ya. Catatan di sini N plus 1/2 ini bukan nilai dari median, jadi sering ya. Jadi ini adalah N/2 itu lokasi, nomor urutan ya, nomor urutannya, posisi, nomor urutan data ya. Jadi ini adalah urutan data yang ke N plus 1/2. Bukan medianya. Medianya adalah nilai amatannya. Kemudian ada kuartil. Nah, kalau median tadi itu membagi 2, kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian ya. Jadi kalau yang dibagi 2 saja tadi tengah-tengahnya ini sebagai median. Kalau dibagi 4 ini namanya daerah sini, titik ini adalah titik kuartil 1. Kemudian titik yang sini ini adalah kuartil 3 ya. Oke. Tentunya yang paling bawah ini nilai minimum ya, yang atas ini nilai maksimum ya. Jadi kuartil 2 itu sama dengan median. Kuartil pertama berarti di sini nilai di mana 25% data diamati lebih kecil, jadi lebih kecil ya, 25, dan di atasnya 75 ya. Kalau median tadi udah sama ya. Sedangkan kuartil 3 ini 75 di bawah dan 25 di atas. Jadi kalian boleh mencarinya berdasarkan 25% yang di atasnya atau 75% ini ya. Boleh, terserah. Menghitungnya ya maksudnya ya. Oke, langkah menghitung kuartil ini ada 2 metode. Ada metode belah 2, ada metode interpolasi ya. Nah, yang di Excel itu metode interpolasi ya. Kalau nggak salah di Excel ya. Nanti kita lihat ya. Ada metode belah 2 ya. Metode belah 2 ini sebenarnya lebih mudah. Jadi kita urutkan dulu datanya ya. Kemudian cari dulu posisi median ya. Nah, baru hasil dari posisi median ini kita menentukan posisi kuartil 1. Jadi kuartil 1 itu adalah N dari kuartil 1 ditambah 1 dibagi 2 ya. Dan tentunya ini sama dengan N dari kuartil ketiga, tapi kita menghitungnya dari ujung nilai maksimum gitu ya. Oke. Nah, nilai kuartil 2 ditentukan sama seperti mencari nilai median ya. Prinsipnya sama, kalau kuartil 1 dihitung dari kiri, kalau kuartil 3 dihitung dari kanan. Jadi cukup kita menghitung ini ya, kemudian kita hitung kalau kuartil 1 dari kiri, kuartil 3 dari kanan ya. Kalau interpolasi ini juga bisa dilakukan, jadi kita melihat posisinya, berarti kuartil 1 itu kan 1/4 ya dari urutan yang ke 0,25 kali N plus 1 gitu ya. Tadi ini median,
kemudian kuartil 3 ya. Kemudian dilakukan interpolasi. Jadi kita hitung kuartil I-nya, jadi I-nya ini sesuai ini ya. Ini adalah XAI, jadi pengamatan sebelum posisi kuartil I. Jadi kan mungkin aja kita nggak persis tepat di datanya, tetapi ada misalkan 2,3 gitu kan, 2,3 berarti pada urutan yang kedua, jadi di sini adalah urutan keduanya. Kemudian ditambahkan di sini ini ya HI. HI ini adalah jarak antar amatan yang ke sebelum dan sesudahnya dikalikan ini posisinya. Jadi kalau misalkan tadi X 2,3, di sini adalah X2, kemudian misalkan jarak amatannya itu misalkan 5 gitu ya. Terus dikalikan ini berarti 2,3 dikurangi 2, jadi 0,3 ini. Jadi 0,3 dikalikan lebarnya. Ini metode interpolasi. Kayaknya ini yang digunakan di Excel ya. Kemudian ini sebagai ilustrasi N-nya 9 ya. Kita urutkan dulu ya. Jadi kalau menentukan kuartil median itu datanya harus diurutkan dulu. Nah, kemudian kita cari Hi1 ya. Hi1 ini terletak pada 0,25 ya, kalikan N-nya plus 1 berarti 2,5. Nah, ini kebetulan di sini ya, jaraknya juga 1. Nah, sehingga di sini kuartil satunya ini adalah berapa? 12,5 ya. 12,5. Jadi amatan ini 12 ya. Tadi formulanya kan ditambah jaraknya ini kan 13 kurangi 1, 1 ya, dikalikan 2,5 dikurangi 2 ya. Jadi 0,5 dikalikan ini. Sehingga kuartil satunya adalah 12,5 ya. Kemudian modus ini gambarnya munculnya terakhir ya. Oke. Jadi ukuran pemusatan data yang menunjukkan nilai yang paling sering muncul itu modus ya. Tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim ya. Jadi tidak terpengaruh posisinya ini ya, ada outlier atau pencilan. Dapat digunakan pada data numerik maupun data kategorik ya. Jadi modus ini bisa untuk data kategorik ya. Kalau yang tadi median, rataan itu tidak bisa. Kuartil juga tidak bisa digunakan untuk data kategorik ya. Mungkin ada data tanpa modus ya. Jadi mungkin saja seperti ini. Ini nggak punya modus karena nggak ada amatan yang amatannya semua frekuensinya sama ya. Kalau di sini berarti modusnya ini yang paling banyak adalah dinilai 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian yang di sini ini ada 2 ya, modusnya bisa di 4, bisa di 8 ya. Jadi bisa aja datanya itu punya modus yang modusnya lebih dari 1. Ini sebagai ilustrasi berikut adalah harga 5 rumah di sebuah bukit di tepi pantai ya. Harganya ada 2M ya ini ya, ada 500 juta, 300 juta, 100 juta ya. Jadi ini ada 5 rumah. Nah. Minnya berarti dirata-ratakan ya. Jadi totalnya adalah 3M dibagi 5 ya. Mediannya berarti diurutkan ya dari yang terkecil sampai terbesar. Mediannya ada di sini ya. Ini yang nomor 1, ini kan sama ya. Ini mediannya. Kemudian modusnya yang paling banyak adalah karena ianya 2 ya. Biasanya data yang kita amati banyak ya, tapi ini sebagai ilustrasi aja. Jadi modusnya adalah 100 juta karena di sini ada 2 kali muncul ya. Manakah ukuran pemusatan yang terbaik? Ya, ini penting ya. Jadi min secara umum itu digunakan kecuali kalau ada nilai ekstrim ini kita tidak bisa menggunakan min karena nanti informasinya akan jadi salah gitu ya. Nah, jika ada nilai ekstrim maka gunakan median ya yang digunakan karena median ini tidak sensitif terhadap pencilan ya. Nah, sekarang kaitan bentuk sebaran dengan ini ya ukuran pemusatan. Jadi ukuran pemusatan median modus itu bagaimana dengan bentuk sebarannya. Kalau sebaran yang kita miliki ini simetrik ya, maka posisi median itu modus itu dan min itu akan terletak 1 titik ya.
Ini memang yang ideal ya. Kenapa sih butuh simetrik ya? Karena di analisis data statistika itu umumnya menggunakan sebaran normal dan salah satu karakteristik sebaran normal itu adalah simetrik ya. Ini ya. Nah, sehingga kalau kita memiliki data yang miring ke kanan ya, ini miring ke kanan berarti dia banyak nilai besarnya ya. Posisinya ini adalah modus ya, kemudian diikuti median dan min ya. Jadi posisinya modus, median, min. Sebaliknya kalau dia miring ke kiri, miring di nilai-nilai kecil, banyak yang amatan di nilai kecil, ya ini posisinya kayak pencerminan aja ya. Tadi modus, median, min. Sekarang dibalik, min, median, modus, kayak pencerminan aja. Jadi ini kalau kalian lipat gitu itu akan sama ya. Jadi cukup mengingatnya satu saja, kalau kanan itu modus, median, min ya. Sedangkan yang ini sebaliknya gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu tentang ukuran pemusatan. Belum? Udah difahami ya? Oke, lanjut ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran data ini ada beberapa. Sebentar saya minum ya. Oke, jadi ada ukuran range, interquartile range ya, ragam, simbangan baku tadi udah ya disebutkannya, ada koefisien variasi. Sedangkan yang tadi apa? Peragam itu belum dibahas di sini ya. Ukuran penyebaran data ini memberikan informasi tentang sebaran atau keragaman nilai dari suatu set data. Jadi gitu ya. Jadi dia menggambarkan keragamannya nilai-nilai yang kita miliki itu seberapa sih gitu ya. Nah, ini gambarannya. Kalau yang ini adalah gambaran data yang mempunyai ukuran pemusatan yang sama ya. Ini ukuran pemusatannya sama, tapi sebarannya berbeda ya. Data yang ini sebarannya lebih kecil ya, karena nilainya hanya menyebar dari kisaran ini sampai sini. Sedangkan data yang ini iya ya, kalau gangguannya maaf ya, gangguannya banyak ngomong seperti ini ya, batuk. Nah, sedangkan yang di sini ini datanya lebih lebar, angka-angkanya menyebar dari nilainya itu lebih lebar ya daripada yang pertama gitu ya. Oke, saya kembali lagi ke sini. Mana sih yang bagus ya? Tergantung permasalahan. Kalau misalkan permasalahannya itu tentang apa namanya, misalkan yang diamati adalah apa ya, yang perlu akurasi tinggi itu, misalkan tentang obat gitu ya, kemanjuran obat gitu ya. Obat ini sangat manjur atau tidak, nah, ada ukurannya mungkin ya value-nya. Tentunya kita ingin data itu sebarannya kecil, ya. Tetapi ada juga data yang diinginkan itu sebarannya besar ya, terutama di bidang-bidang genetika itu ketika mensilangkan dua objek itu ya, itu yang diinginkan tuh datanya mempunyai keragaman yang besar. Jadi dengan keragaman yang besar bisa memilih calon-calon apa namanya gen-gen yang bisa disilangkan, diharapkan hasilnya itu lebih baik. Jadi tergantung permasalahannya. Kalau misalkan kalian beli HP gitu ya, pasti kalian yang cari mungkin ya HP merek tertentu gitu ya, yang lifetime-nya itu panjang, jadi dari garansinya seperti itu ya, dari mungkin pengalaman data-data yang dikumpulkan, oh ternyata HP ini lifetime-nya cukup panjang dari amatan beberapa ini ya, beberapa waktu seperti itu. Jadi tergantung permasalahan ya. Ada range ya, range ini yang paling sederhana ya, karena hanya perbedaan dari nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil, itu namanya range ya. Nah, sehingga range ini sangat dipengaruhi oleh pencilan ya, karena nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil, itu semua dua-duanya adalah nilai ekstrim ya.
Nah ini jadi range-nya berarti datanya itu, kalau kita miliki data seperti ini berarti range data kita mulai adalah 14 dikurangi 1 ya. Jadi range-nya adalah 13 ya. Nah ini kelemahan range ya. Kalau misalkan punya distribusi data seperti ini ya. Ini range-nya adalah berapa? 5. Ini juga sama ya, 5 ya. Tetapi kalian bisa lihat sebarannya itu beda ya. Yang ini setiap amatan ada nilainya, tapi di sini ini, nah ini ya, ini 1 kemudian kosong di sini ya. Nah ini enggak terlihat sebarannya gitu ya. Nah kalau kita anggap ini pencilan ya, pencilan sebenarnya data kan banyak di sini ya. Nah mestinya range-nya itu yang pas ya. Kalau data itu mungkin 12 kurangi 10 ya. Ini ada pencilan, makanya sangat dipengaruhi oleh nilai pencilan, sensitif terhadap pencilan. Kita lihat data seperti ini, nilainya kan 11, 22, 33 ya, 45 mayoritas kan di sini ya. Ini range-nya kan 4 ya. Begitu yang 5 ini diganti 120, range-nya 119. Jadi sangat sensitif terhadap pencilan ya. Dan range itu tidak menggambarkan sebaran data dengan baik ya. Karena data ini dan ini punya nilai range yang sama. Kemudian untuk mengatasi ya tadi ya, karena range itu sensitif terhadap pencilan ya, ini digunakan interquartile range. Jadi dieliminasi 25% bagian bawah data dan 25% bagian atas data. Jadi yang diamati itu hanya 50% data yang di tengah ya. Jadi yang digunakan ini adalah kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Jadi kita gunakan hanya 50% ya. Data yang pada posisi ini hanya 50%. Ini sebagai ilustrasi, misalkan ini ya, oke ini gambaran aja datanya, misalkan ini box plot ya sebenarnya ya, nanti tapi belum dibahas di sini, mungkin minggu depan ya kita bahas ya. Jadi data kita itu ini sih ada 22%-nya ini ya mestinya ya ini ya. Oke, sebentar saya geser dulu deh ini. Oke, ini mestinya ya. Undo. Saya harus hapus di sini ya. Oke, supaya benar aja sekalian ya. Jadi misalkan data kita tadi kan 100% ya, 25% di sini adalah posisi kuartil 1, 25% di sini adalah posisi median ya. Kemudian 25% lagi ini kan kuartil 3 ya. Ini nilai minimum dan nilai maksimum. Misalkan kita punya data seperti ini, jadi minimumnya 12, kuartil 1-nya 30, kuartil 2-nya 45, kuartil 3-nya 57 ya. Dan kuartil nilai maksimumnya adalah 70 ya. Nah, inilah yang sebagai interkuartil. Jadi kita hanya melihat rentangan nilai dari antara kuartil 3 dan kuartil 1. Jadi 57 dikurangi 30 ya. Oke. Kalau kita menggunakan range berarti berapa? 70 dikurangi 12 ya, 58 ya. 58 cukup besar ya. Sehingga tadi makanya ini digunakan untuk mengatasi kalau ada amatan yang pencilannya. Sebenarnya nggak hanya ini ya, ada juga yang memangkasnya itu 5% ya. 5% di sini, 5% di sini. Ada yang namanya trim gitu ya, trim min ya. Jadi yang dipotong itu adalah 5%-nya gitu ya. Tapi ini yang cukup populer ya. Kemudian ada ukuran ragam ya. Ragam ini adalah kuadrat jarak antara nilai dengan minnya. Jadi kalau diperhatikan, ini kan nilai amatan ya. Nah, ini adalah min dari populasi gitu ya. Jadi yang diukur itu adalah simpangan nilai amatan itu terhadap ukuran pusatnya dikuadratkan ya. Dijumlahkan dibagi N ya. Kalau ini nggak dikuadratkan, ya, ini misalkan nggak ada nilainya 0 ya. Karena nilai amatan dikurangi mu itu nilainya kalau dijumlahkan itu akan 0 ya. Makanya ini harus dikuadratkan ya. Ini populasi ya. Jadi dibagi N. Nah, sedangkan kalau contoh itu dibaginya N-1 ya.
Kenapa pakai dibagi N-1? Itu sebenarnya ada teorinya, karena ini adalah penduga tak bias bagi ragam populasi. Jadi dia dibagi N-1 ya. Jadi jangan tanya pembuktian ya, di sini terima aja ya. Jadi kalau ragam contoh dibagi N kecil min 1, kalau ragam populasi dibagi N ya. Kemudian simpangan baku atau sebagai apa kalau bahasa Inggrisnya standar deviasi, deviation ya ini mestinya ya. Bukan deviasi ya ini. Ini mestinya deviation ya. Deviation. Iya, ini slide-nya disediakan. Jadi saya tinggal pakai ya sebenarnya. Oke. Simpangan baku populasi. Nah, jadi simpangan baku itu akar dari ragam ya. Kenapa? Sebentar, formulanya dulu ya. Oke, jadi simpangan baku itu akar dari ragam dan akarnya diambil yang positif ya karena simpangan tadi kan ragam tadi kan jumlah kuadratnya, jadi diambil nilai yang positif simpangan baku. Nah, simpangan baku ini kenapa sering dipakai? Karena dia punya satuan yang sama dengan data ya. Jadi kalau datanya itu dalam bentuk apa mengukurnya misalkan berat badan kilo, rataan min akan punya satuan kilo juga. Simpangan baku juga sama dengan kilo ya. Tetapi kalau kalian menggunakan ragam itu menjadi kilogram pangkat 2 ya. Karena dikuadratkan kan tadi ragam itu. Jadi kenapa ini digunakan? Itu karena sering digunakan karena punya satuan yang sama gitu ya. Nah, ukuran simpangan baku contoh ya ini sama sebenarnya ya tadi ya. Nah, ini akar dari S tadi, S kuadrat ya dibagi N-1 datanya ya. Jadi seperti alasan-alasan itu saya harap kalian paham ya. Nanti misalkan ada soal gitu ya. Satuan dari ini misalkan dikasih data memilih kalian, Ibu harap kalian paham ya. Misalkan datanya ini 16 gitu ya. Rataannya 16, datanya sudah diurutkan. Sebenarnya kalau menghitung ini nggak harus diurutkan ya. Kalian kalau menghitung median, kuartil itu kalian perlu mengurutkan ya. Nah ini minnya 16 ya, S-nya dihitung. Nah ini nanti bisa ngitungnya menggunakan Excel ya. Oke, ini gambar ini kembali lagi. Ini adalah tadi sudah saya jelaskan ya, large deviation ya. Bagaimana kita membandingkan simpangan baku gitu ya. Nah, kita lihat ini S-nya minnya 15,5 ya, S-nya 3,36. Ini minnya kalian lihat ya, minnya sama. Ini datanya minnya punya yang minnya sama, semua data ini punya min yang sama ya. Tapi kalian lihat S-nya ya. Yang S-nya ini 3,3 ya, yang data yang ini 0,292, S-nya ini. Kalian lihat ya, ternyata yang ini lebih kecil ya, karena kalian lihat kalau kecil tuh dia nilainya ngumpul gitu ya. Nah, kalau ini besar dia nilainya menyebar, apalagi yang seperti ini ya. Ini nilainya banyak apa namanya bolongnya ya. Banyak tidak ada di sini ya. Jadi bisa kalian lihat ilustrasi ini menunjukkan bahwa kalau S simpangan bakunya kecil datanya akan mengumpul dan kalau simpangan bakunya besar itu datanya sangat menyebar. Maksudnya menyebar terhadap pusatnya gitu ya. Kalau ini kan pusatnya 15,5 ya. Nah, ini kan berarti datanya sangat jauh dari 15,5 ya. Kalau ini tadi 15,5 kan datanya dekat ya. Nah, sedangkan yang ini 15,5 ya ada gitu ya. Masih deketan dibanding yang tadi ya. Yang tadi kan jauh gitu ya posisinya. Semuanya hampir jauh. Kalau ini 15,5-nya masih ada yang dekat ya, makanya nilai S-nya lebih kecil daripada data yang seperti ini. Nah, saya harap kalian itu nggak hanya tahu bisa ngitung, hanya bisa tahu angka, tetapi juga memahami gitu ya. Karena kalau waktu SMA mungkin hanya yang ditekankan ngitung ya, tapi kalau sudah kuliah ini lebih ke memanai. Jadi kalau data yang kita miliki S-nya kecil, maka datanya mengumpul. Oke, kelebihan ragam simpangan baku ya, tiap data pada
Jadi kalau kita menggunakan ragam dan simpangan baku ya, maksudnya dibanding mungkin yang metode range atau interquartile range gitu ya, tiap data ini digunakan dalam perhitungan ya. Nilai yang jauh dari mean diberikan bobot yang lebih ya, karena selisih dari mean-nya itu dikuadratkan ya. Jadi bisa dilihat ya tadi ya, yang contoh yang ini tadi. Ya. Kalau dia jauh itu punya bobot yang lebih. Jadi maksudnya kuadratnya itu kan x min mu atau x min x bar pangkat 2. Nilainya besar. Jadi dia punya bobot yang besar. Kalau semakin jauh semakin besar ya. Oke. Ini ada empiric rule. Jadi tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi ciri sebaran normal itu simetri gitu ya. Ini hanya empiric rule aja. Kalian belum belajar sebaran normal ya. Jadi sebaran normal itu bentuknya seperti lonceng. Lonceng ya. Lonceng itu berarti dia nggak kuadratik. Jadi dia ada titik ini ya. Naik. Terus kemudian ini kurvanya cembung ke atas gitu ya. Ini nanti ada perubahan gitu ya. Nah, di sini ini dia cembung ke bawah. Nah, ini sebagai titik belok ya. Titik belok itu di sini. Nah, jadi titik belok itu perubahan kecekungan ya, dari cekung ke atas kemudian cekung ke bawah. Nah, ini sebagai jaraknya titik belok tadi ke pusatnya ini mu itu adalah simpangan baku. Ya. Gitu ya. Jadi saya cerita aja sedikit ya. Nah, kemudian sebaran normal itu terkait peluang, itu peluangnya itu 1. Jadi areanya itu kalau dihitung area di bawah kurva normal ini areanya luasan ya. Kalau terkait peluang itu luasan, luasannya itu adalah 1 atau 100% kalau dikalikan persennya ya. Nah, sedangkan luasan kalau ini kita punya amatan ya, amatan di mana nilainya itu berada antara mu plus minus 1 sigma. Berarti titik yang kiri ini adalah mu minus sigma, yang titik kanan ini adalah mu plus sigma, itu sebesar 68% ya. Kemudian kalau plus minus 2 sigma kita geser di sini batasnya kan berarti lebar ya. Ini adalah mu min 2 sigma, ini mu plus 2 sigma, itu luasannya 95% ya. Dan ini kalau yang dipakai itu adalah mu plus minus 3 sigma, itu luasannya adalah 99,7% ya. Jadi semakin lebar ya. Ini kalau 3 kan berarti dia semakin lebar ya, luasannya juga semakin lebar. Mungkin yang perlu diingat seperti ini aja ya, kalau plus minus 1 sigma 68%, plus minus 2 sigma 90%, plus minus 3 sigma itu 99,7% ya. Nah ini sudah ada ya. Oke, ini tadi yang saya sebutkan kalau kita ingin membandingkan dua kelompok data gitu ya. Kita ingin bandingkan ini koefisien variasi ini adalah mengukur variasi relatif antara ragam terhadap mean-nya. Jadi kita memerlukan untuk mengukur koefisien variasi itu ada ragam dan mean ya. Dinyatakan dalam bentuk persen ya. Kadang-kadang di pertanian juga dipakai ini ya. Misalkan untuk melihat hasil rancangan percobaan kita ya, itu sudah bagus atau tidak, itu dilihat dari CV-nya ya. Ada percobaan tertentu yang CV-nya harus sekian, mereka yang tahu biasanya ya. CV-nya harus di bawah 20%, seperti itu ya. Dapat digunakan untuk membandingkan 2 atau lebih set data yang diukur dalam satuan yang berbeda ya. Nah ini formulanya, jadi simpangan baku dibagi dengan rataannya dikalikan 100% ya. Misalkan ini ya, tentang ekonomi, tahun lalu rataannya ini saham A $50, simpangan bakunya $5, saham B, kok tahun lalu ya, mestinya sekarang. Oh saham B, oh sahamnya beda, maaf ya. Sahamnya beda ya, saham A dan B, ini $100 dan simpangan baku. Jadi kita ingin bandingkan kedua saham ini ya. CV yang A itu 10%, CV yang B ini 5%. Nah maknanya apa ini ya? Kedua saham ini memiliki simpangan bakunya sama ya.
sedangkan rataannya ini yang berbeda ya. Nah, saham B ini memiliki fluktuasi yang lebih rendah ya, karena nilainya ini kan S per X bar, jadi simpangan bakunya dibandingkan dengan X bar itu kecil nilainya dibanding A, sehingga fluktuasi keragamannya ya terhadap X bar itu relatif kecil ya. Oh, peragam ada ternyata di sini ya. Tadi lupa di sana. Oke, peragam ini mengukur keeratan hubungan linear antara dua peubah. Nah, peragam ini formulanya seperti ini. Jadi kalau kita punya dua data, set data ada X dan Y. Ini adalah rumus peragam. Jumlah hasil kali dari XI dikurangi mu-nya dikalikan Y dikurangi mu-nya dibagi N ya. Ini kalau populasi. Kalau contoh tinggal ganti aja ya, ini X bar, Y bar, dan pembaginya selalu N-1. Nah, di sini peragam itu hanya mengukur kekuatan hubungan, tidak mengindikasikan hubungan sebab akibat. Ya. Jadi kalau positif berarti X naik, Y-nya naik gitu ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau negatif itu X-nya naik, Y-nya turun gitu ya. Kalau ragam itu selalu positif, kalau peragam ini bisa negatif, bisa positif ya. Lebih besar 0, ini X dan Y-nya cenderung bergerak ke arah yang sama, jadi kalau X-nya naik, Y-nya naik. Tetapi kalau negatif itu X-nya kebalikannya gitu ya, berlawanan. Jadi kalau X-nya naik, Y-nya akan turun. Kalau 0 berarti tidak ada hubungan antara X dan Y. Nah, kemudian ini tambahan ya untuk kalau kita punya data yang dikelompokkan gitu ya. Jadi misalkan data amatan kita ini ada M1, MK, kemudian masing-masing frekuensinya ini. Jadi mungkin kan kita punya amatan yang sama gitu ya. 5-5-5-nya ada sebanyak berapa, 10-10-nya ada sebanyak berapa ya. Nah, menghitungnya kita menggunakan ini min-nya, tinggal dikalikan aja, frekuensinya dikalikan amatannya. Jadi berapa amatan MI ini muncul, dikalikan FI-nya dibagi N. Sebenarnya sama saja sih kalau kalian jumlahkan data aslinya sama gitu ya. Tetapi kalau memang sudah di summary, kalian bisa menggunakan formula ini. Ini untuk mu-nya dan ini untuk ragamnya kalau populasi. Kalau contoh, ini yang bedakan ini N kecil ya, kemudian S-nya ini juga N-1. Oke, ini latihan. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Belum ada? Oke, kalau belum ada, ini ya, kita lihat ini latihan. Latihannya udah saya pindah kemarin ke Excel ya. Oke, ini data 1. Nah, kemarin saya minta ini ya, punya data seperti ini. Ini buatlah diagram daun ya. Berarti kalau daun ini, nah kalau data seperti ini kalian mesti copy dulu dalam bentuk satu baris ya. Copy. Paste ya. Oh salah. Ditranspose ya. Saya udah kelihatan ya show-nya ya. Sudah, Bu. Ditranspose ya supaya dia manjang gitu ya. Copy. Ini. Nah, setelah ini kita transpose ya. Kemudian ini kita tarik bawahnya. Transpose. Ini data yang ini ya. Ketiga yang ini ya. Oke. Salah. Transpose. Oke. Oh, ini value-nya jadi oke. Copy. Transpose ya.
Oke, kita bisa, ini mau berapa nih? 14 ya. Nah, kita udah punya datanya. Kita insert aja ya. Data yang kita miliki ini. Oke. Oke ya. Kalau kalian mau membuat SIM and leave, ini datanya bisa kalian sort ya, data, terus di sini ada comment sort ya. Data di sini ya, kita sort data ini kan, mau apa nih, mau terkecil terendah atau nah, untuk SIM and leave cukup ini aja ya. Oke, ini datanya udah tersortir ya. Tersortir. Kalau kalian ingin membuat tabel data frekuensi gitu ya. Kalian kan bisa ya yang minggu lalu menggunakan insert pivot ya. Nah, ini kita pindah datanya ke sini. Terus ini juga ke sini ya. Count. Nah, count-nya. Ini sudah punya kita data count-nya ya. Jadi data yang kita miliki sudah ada 50 dengan ini frekuensinya ya. Jadi kalau kita copy, oke, kita copy aja ke sini ya. Ke sini. Nah. Pas spesial ya. Values-nya. Oh. Kenapa? Oh, saya ngeblok kali ya. Oh iya, ngeblok ya. Oke. Nah, kita punya data ini ya. 14 kecil ini, kecil ya. Oke. Oke, berarti ini adalah apa namanya? Nilai datanya ya ini ya. Kemudian ini frekuensinya. Nah, oke ya, frekuensinya. Nah, SIM and leave nanti dibuat aja sendiri ya. Tinggal apa dahannya. Nah, dahannya berapa ini yang paling sesuai? Udah nyoba kalian SIM and leave? Belum ya? Oke, saya ambilin ini deh. Ambilkan ini dulu ya. Saya ambil pensil dulu ya. Baik, Bu. Oke, saya buka dulu ini saya. Board saya ya. Oke, saya share screen. Oke, kelihatan board saya? Udah, Bu. Ya, saya hapus ya. Oke, saya copy tadi yang di Excel ke sini. Oke, kita punya data ini ya. Nah, cuma nanti nggak tahu ini kelihatan nggak, mudah-mudahan kelihatan. Oke, kelihatan ya. Kita udah punya data seperti ini, masih miring ya. Masih miring, nggak enak dipandang mata. Oke. Oke, sekarang kita mau buat SIM and leave-nya. SIM and leave-nya maunya dahannya berapa ini ya? Tadi sudah diarahkan, disuruh bikin gimana arahannya? Dibuat berapa? Dua daun ya, 2 kelompok daun ya. Oke, kita coba dulu ya. Kalau kita ini sebenarnya kalau mau apa namanya? Kalau lihat puluhannya ya, puluhannya di sini kan ada 1 0 mungkin ya. 0 0 kemudian kalau kita buat ini 1 terus ada puluhan 2 ya.
Nah, kalau kita buat seperti ini kan panjang ini. 3. 4-nya ada berapa? 1. Terus 5 ya. Kemudian 6-nya ada 3. Ya. Kemudian 7-nya ada 7. 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian 8-nya ada 2. 9-nya ada 4 ya. 9. Kok kenapa nulisnya 2 ya? Ini 8 ya. 8, 8. Terus 9-nya ada 4. 2, 3, 4 ya. Oke. Kemudian kalau yang ini dahan ya, atau kalian mau batang juga boleh. Ini daunnya ya. Kemudian 10 berarti 0-nya ada 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian 11-nya ada 1. 12-nya ada 2 ya. Terus 13-nya ada 5. 4, 5 ya. Kemudian 14-nya ada 2. Salah lagi. Ada 2. Dahan 5-nya ada 2 ya. Terus dahan 6-nya ada 2. Terus dahan 7-nya ada 1. Dan 8-nya ada 3 ya. 8-nya ada 3. Terus 9-nya ada 2. Kemudian dan 2-nya ini 0, 3, 4, 7, dan 3 ada ya. 3-nya ada 2 ya. Ini stem and leaf kalau yang gunakan di sini ini apa? Puluhan ya. Puluhan dahannya, sedangkan daunnya ini satuan ya. Nah, ini kan stem and leaf itu kan apa ya, seperti histogram ya. Jadi harusnya kan ngelihat apa sebaran data gitu ya. Jadi kalau terlalu padat seperti ini kalian bisa bagi sesuai yang di tugas tadi itu dibagi. Jadi untuk daun ya 0 sampai 4 ini kita kasih tanda bintang ya. Kemudian daun 5 sampai 9 itu kita kasih titik ya. Sehingga nanti ini menjadi bentuknya ya, dahannya akan bentuknya 0 bintang, 0 titik gitu ya. Tapi sebenarnya biasanya nggak disebut ya nolnya, cukup titik gitu aja di sini. Nah, 1 bintang, terus titik, 2 bintang, titik gitu ya. Terus 3 ya, 3-nya ada bintang ya. Terus baru kita isi. Nah, kita tinggal pindah aja yang 0 sampai 4 berarti ini 3, 4 gitu ya. Nah, di sini kita tulis tuh 5, 6, 6 dan seterusnya ya. Kalian tulis. Nah, kemudian yang 1 ini 0. Ini 0-nya ada berapa itu? 0 sampai yang 4 ini ya, kalian pindah yang ini ya. Ini kalian pindah ke sini gitu ya. Kemudian yang 5 sampai ini. Nah, 5 sampai ini masuk di sini gitu ya. Seterusnya. Nah, yang ini juga sama, ini 034 dia masuk ke sini. Yang ini sendirian, cukup tulis aja 7 gitu ya. Nah, yang 3 juga hanya 2 ya. Jadi itu ya, dan daunnya menjadi lebih apa namanya, tidak sepanjang yang data awal ya. Nah, kalau misalkan pembagian seperti ini juga belum cukup, itu ada lagi ya. Jadi daunnya dibagi lagi menjadi apa? 01 ya, itu notasinya bintang ya. 2, 3 itu 2, 3 dilambangkan T ya. Kemudian 4, 5 itu 4, 5 dilambangkan 4. Kemudian
6767 dilambangkan S ya. Dan 89 itu dilambangkan titik ya. Seandainya ya. Jadi sebenarnya pembagian ini untuk melihat sebaran datanya ya. Ini STEAM and Live-nya ya untuk menjawab yang pertanyaan tadi. Nanti saya print screen deh ini ya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Nah, kita kembali ke Excel ya untuk menghitung itu kayaknya. Oke, ini. Pertanyaan kedua, frekuensi relatif ya. Nah, kita udah punya data ini frekuensi relatif tinggal dibuat aja ya frekuensi relatif. Relatif. Berarti dibagi 50 ya karena totalnya kan 50. 1 sama dengan kenapa saya sama dengan saat ini nilai ini ya dibagi dengan 50 gitu ya. Nah, tinggal narik aja ya kalau pakai Excel ya. Oke, ya. Oke, histogram nanti coba aja ya. Nah, saya yang keempat dulu yang D ini ya. Tentukan median kuartil 1, kuartil 3 ya. Yang C kalian bikin aja ya histogramnya dengan menggunakan apa? Minggu lalu ya saya sebutkan ya. Oke, sekarang kita ingin melihat ini. Oke, saya geser. Nah, kita tulis ya di sini ya. Kita mencari apa aja tadi? Min ya. Terus apa? Median. Kecil banget ya. Oke, gedein ya. Oke. Kemudian apa lagi tadi? Ragam ya, ragam. Terus simpangan baku. Ini tentang itu ya. Terus apa tadi? Kuartil 1 ya, Q1. Terus Q2. Q3 ya. Q3. Terus tadi ada apa lagi? Interquartile range ya. IQR ya. Oke. Range juga ya tadi belum ya. Range berarti kita butuh nilai apa? Minimum. Nilai maksimum juga ya. Oke. Minnya, minnya berarti average ya pakainya ya komennya ya. Average. Nah, ini tinggal diblok aja ya datanya. Diblok, ini average. Ini adalah rataan ya. Nah, median ada ya di sini ya. Median tinggal masukkan aja datanya ya. Oke. Ini mediannya ya 10,5. Kalau kalian melihat ini juga bisa sih tabel frekuensi. Tadi datanya kan 50 ya. 50 berarti data yang ke-25. Kalian bisa menambahkan di sini kumulatif ya. Frekuensi kumulatif ya. Nah, kumulatif itu berarti kan ini sama dengan ini gitu ya. Satu dia. Terus kemudian yang di sini ini adalah ini plus ini. Ya. Saya nggak tahu kalau ditarik bisa nggak dia ya. Nggak mau ya. Ini adalah sebentar. Berarti kalau pakai command di Excel 2 nggak bisa ya. Saya pikir bisa ini berarti ini adalah ini tambah ya. Jadi harus begini ya. Kalau pakai command Excel, kalau pakai langsung bisa ya. Nah, kemudian saya nggak tahu, mudah-mudahan bisa kalau ditarik. Atau ada pilihannya enggak ya? Oh enggak ya, nggak bisa ya, jadi nggak bisa. Jadi tetap harus manual ya ngitungnya ya. Tinggal ditambahkan, berarti ini adalah sum atau sum juga boleh ya, supaya cepat ya. Sama dengan
Ini kumulatif. 50 berarti pada posisi berapa tadi? Kalau tengah-tengahnya berapa? 50 tambah 1 bagi 2 ya. Berarti berapa tuh? 50 tambah 1, 25,5 ya. 25,5 kira-kira di mana ini? Oh, mendingan ini ya. Oh, saya salah. Mestinya ini aja ya. Ini plus ini. Oke. Oh iya. Baru ketemu nih formulanya ini plus ini. Nah, ini kayaknya bisa ditarik. Oke, 26 tambah 2. Ini ketemu ya. Akhirnya. Oke. Ini kumulatif ya. Nah, tadi berarti posisi medianya kan 25,5 ya. 25,5. 25,5 ini sampai di sini 25 ya. Ini kan data yang ke-26. Berarti medianya adalah amatan 10 ditambah 11 bagi 2 ya. Sama ya ini ya. Kalian bisa menghitung ini. Ini amatan 25 ya. Kemudian ini amatan 26. Nah, oke, nilainya ini kalian rata-ratakan. Sebentar. Ini kalian rata-ratakan ya. Rata-ratakan dapat nilainya medianya ini 10,5 ya, sama. Kemudian ragam. Nah, ragam itu varians. Nah, ini kalian tergantung kalau datanya memiliki populasi kalian pilih yang ini. Karena ini kan dibagi N ya. Kalau sampel ini ya, kita ambil aja ini sebagai data contoh ya. Data contoh berarti S itu sampel ya. Jadi kalau simangan baku itu STDEV ya. Nah, ini juga pilihannya ada populasi atau contoh ya. Ini kita pakai contoh. Oke. Kemudian kuartil 1, kuartil. Ini ada ya. Nah, kalian mau array-nya dulu masukin rentangan nilainya. Terus mau yang berapa nih? Kuartil 1 ya. Oke, ini. Kemudian kuartil 3, kuartil lagi. Array-nya masukkan ya. Kemudian masukkan kuartil 3 ya. Oke. Kemudian interkuartilnya berarti dikurangkan ya. Kuartil 3 dikurangi kuartil 1 ya. Ini dapat range. Nah, kita harus cari nilai minimum ya. Cuma saya nggak tahu range ada nggak nilai di sini. Nggak ada ya. Nggak ada komen di Excel ya. Jadi kalian harus ngitung nilai minimum ya. Minimum. Ini min. Nilai paling kecil tadi sebenarnya sudah ketahuan ya. Nilainya adalah 3 ya. Oke, nilai maksimumnya. Salah. Max ya. Oke. Max. Kurung ya. Oke. Sehingga kita bisa ngitung range-nya sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimal. Oke, itu ya. Untuk ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran ya. Kemudian oh ya yang data 2. Nah, ini nih kalau kita punya data seperti ini ya, menghitung rataannya bagaimana ya? Data dikelompokkan seperti ini. Nah, sebenarnya datanya ini konsepnya sama tadi ya. Ini kalian kalikan dengan ini. Jadi ini adalah misal ini nilai ini adalah hasil kali midpoint-nya dikalikan ini ya. Saya buat besar ya. 16 itu ya. Nah, ini saya tarik aja ya. Nah, ini adalah yang M bintang F ya. Oke. Nah, kemudian ini kalian berapa sih semuanya? Ini disamkan ya. Sum frekuensinya ya. Ini adalah sum F-nya ya ini ya. Nah, kemudian
ini juga kita samkan. Nah, ini kita tarik aja ya. Besar aja ya. Oke. Nah, sehingga rataannya sama dengan sama dengan nilai ini ya tadi ya, yang slide yang hampir terakhir tadi dibagi dengan frekuensinya. Ini rataannya ya, rataannya adalah 3,413 ya. Nah, demikian juga kalau datanya seperti ini tadi, kalian misalkan dikasih data yang ini tadi, datanya seperti ini. Saya perbesar ya. Oke. Misalkan kalian dikasih data seperti ini nih, tabel frekuensi seperti ini ya. Berapa sih rataannya gitu ya. Nah, jadi bukan data asli tapi kalian punya data rataan. Nah, prosesnya sama ya. Prosesnya sama. Oke, ini saya insert ya di sini. Kalian cari MI bintang FI dulu ya. FI. Nah, ini kan datanya nih. Ya, dikalikan dengan ininya. Kemudian kita tarik aja ya di sini. Sampai sini ya. Kita hapus ya. Nah, kita hitung di sini ini adalah sum dari datanya ya, Pak ya. Tadi jumlah datanya ada 50 ya, kita samakan di sini. Oke. Nah, ini kita tarik ini ke sini ya. Nah, maka rataannya sama dengan ini sama dengan nilai ini dibagi dengan ya, 12,32 ya, hasilnya sama ya. Sama seperti ini ya. Jadi tabel frekuensi siapa tahu ada yang seperti ini datanya biasa ya, jadi 3 ada sebanyak 3 gitu ya. Kemungkinan lain juga data yang sudah ditabelkan seperti ini ya. Nah, kalau data seperti ini kan kita nggak tahu data aslinya, makanya yang dipakai data aslinya itu adalah midpoint-nya ya, midpoint-nya dikalikan ini ya. Satu lagi yang ini ya, yang apa? Data 2 ya. Oke, data 2 saya ambil aja materi yang minggu lalu ya. Minggu lalu. Ada data yang ini ya. Data XY. Nah. Saya cari dulu ya datanya ya. Kategori. Oke, ketemu. Saya copy aja ke yang baru ya. Oke, saya share lagi screen saya. Yang latihan 3 kita ya. Nanti saya share ya. Ini hasilnya ini. Oke. Data yang ini ya. Oke, ini saya sebut aja data 3 ya. Oke, kalau kita ingin peragam ya, COVAR ya namanya ya, covariance ya. Ini pilihannya bisa population atau contoh ya. Ini ya. Jadi kalian kalau misalkan data kita contoh, kalian pilih yang S ya, covariance. Nah, ini masukkan array pertamanya X-nya ya. Kemudian titik koma kita masukkan array yang keduanya ya, Y-nya. Oke, kalau udah beres, tutup ya, kurung tutup. Nah, kita punya peragamnya minus ya, 42. Ini kalau kita buat scatter plotnya minggu lalu, trennya bagaimana? Nah, ini trennya ya. Jadi trennya juga negatif, artinya kalau X-nya naik, Y-nya ini turun ya. Makanya covariannya juga bernilai negatif, berlawanan arah gitu ya. Oke, ada pertanyaan kuliah minggu ini. Habis ini kita lihat kuis ya. Ada pertanyaan? Udah cukup jelas?
Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Tentang PPT tapi, Bu. Oh ya? Yang tentang the empirical rule, Bu. Oh iya. Empirik, bentar. Mana PPT-nya? Oke. Empirical rule ya, tentang sebaran normal ini. Oke, ini ketemu. Yang tanyakan Nah, yang mana? yang itu, Bu, itu kan yang sigma 1 sama sigma 2 itu kan persennya itu kan sekitar jangkauannya itu sekitar 27% kan, Bu. Nah, terus yang sigma 2 dengan sigma 3 jangkauannya itu sekitar 4%, 4,7% tuh, Bu. Kenapa bedanya? Maksudnya kenapa bisa beda, Bu, kiri kanannya, Bu? Oh, maksudnya itu. Iya, jangkauan. Sebentar. Jadi ini bukan. Jadi yang dimaksud di sini kalau ini berandai-andai sebaran normal ya, ini pusatnya gitu ya. Terus kita hitung nilai luasan gitu ya, luasan data kalau yang sebarannya normal itu mulai mu min sigma sampai mu plus sigma ya. Itu luasannya seperti ini ya. Nah, kalau mulai mu min 2 sigma tentunya kalau sigma kan selalu positif ya. Kalau satu kan di sini, kalau ini kan 1 sigma di sini berarti jaraknya kan. Kalau 2 sigma ya jaraknya di 2 kaliin gini ya. Maka luasannya seperti ini. Atau saya jelaskan aja ya pakai board ya. Oke, saya jelasin pakai board saya. Oke, saya geser ya. Oke, jadi tadi ya, mungkin ini kali. Ini mu. Nah, kalau ini kan mu min sigma. Ini jaraknya ini ya, mu plus sigma. Nah, ini luas areanya itu 0,68 atau 68% ya. Nah, kalau 2 sigma berarti kan jaraknya ini kan 1 sigma ini. Nah, kalau 2 sigma buat satu lagi di sini ya. Nah, ini 1 sigma lagi ya. Oke, saya kasih warna merah misalkan di sini ya. Batas ini ya tentunya kan lebih luas ya. Tadi berapa? 95 ya, 0,95 atau 95% gitu ya. Terus kalau mau 3 gitu ya, berarti kan satu ginian lagi ini ya. Ini minus 3 sigma. Ya, ini tadi yang ini minus 2 sigma ya. Yang ini minus 2 sigma. Kemudian yang ini satu lagi sigmanya. Ya. Ini adalah 3 sigma. Luasannya kan tentunya kalau yang hitam kan semakin luas lagi gitu ya. Luasan tadi berapa? 99,7 ya. Jadi yang dimaksud itu, jadi kalau rentangan di sini itu luasannya 68%, kalau rentangannya di sini adalah 95%, kalau rentangannya 3 sigma ini adalah 99,7% ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Bisa, Bu. Bisa? Oke ya, jadi itu maksudnya ya. Oke, saya lanjut ke kuis ya. Kita lihat ya, kuisnya sudah masuk semua belum ya? Sudah 122 ya. Kalian 121 atau 122 ya? Oke, Ibu share di ini ya. Oh, berarti Ibu harus share ini ya, apa soal ya. Nah. Oke, webnya. Oke, Chrome. Nah, ini udah kelihatan kalian. Nah, ini hasil kalian. Udah terlihat? Sudah, Sudah? Ibu. Sudah? Sudah, Bu. Udah ya? Sudah, Bu. Sudah belum? Sudah, Bu. Oke, ini nilai Sudah, kalian Bu. ya. Yang 100 ada 3 orang. Ya, ini nilainya. Ya. Nanti saya rilis ke email kalian nanti ya. Ini belum saya rilis ya, nanti saya. Oke, kita lihat question-nya ya. Oke. Oh, kenapa saya di sini? Oke, sebentar saya buka ini dulu kalau gitu. Soal.
Oke ya, saya buka dulu soalnya. Nah, kalian ngeliat apa sekarang? Lihat soal? Kuis? Iya, Ibu. Iya, Bu. Oke. Iya, Ibu. Oke, ini. Oke, soalnya. Statistika deskriptif adalah cabang ilmu statistika yang mempelajari tentang teknik penyajian dan peringkasan data. Betul? Betul, Bu. Betul. Benar, Bu. Betul, Bu. Nomor KTP termasuk data numerik? Salah, Bu. Salah, ya. Salah karena dia data apa? Jenis Dia kelamin, data- agama. Identifikasi aja kan, dia hanya data ini, data nominal dia. Ya. Jadi bukannya nomor KTP sekian tuh lebih besar dari nomor KTP sekian, tidak. Jadi dia hanya identifikasi nominal, hanya dijadikan angka, laki perempuan nanti kodenya beda kan. Terus daerah itu kodenya berapa. Jadi ini data numerik, salah ya. Nah, tabulasi silang digunakan menyajikan data kategorik dari dua peubah. Apa jawabannya? Benar ya? Iya, Bu. Benar, Bu. Benar ya. Wah, ini answer key-nya kelihatan jadinya ya. Data panel merupakan data hasil pengukuran pada beberapa objek yang dilaksanakan pada satu waktu tertentu. Benar salah? Salah, Bu. Salah. Salah, Bu. Kalau panel kan waktunya banyak ya. Oke. Skala pengukuran nominal dan ordinal merupakan peubah kuantitatif. Salah, Bu. Salah. Salah, Bu. Salah. Peubah merupakan karakteristik objek pada populasi atau contoh. Benar. Benar ya, Benar, peubah Bu. kan karakteristik ya. Kalian ngukur karakteristik kan juga di populasi kan, misalkan karakteristik populasinya tentang tinggi badan, berat badan, karakteristik ya. Beda dengan parameter dan statistik ya. Hati-hati jebakan seperti ini ya. Histogram adalah salah satu diagram yang dapat digunakan untuk melihat sebaran suatu data. Benar ya. Salah satu keuntungan dari diagram daun-daun dibandingkan dengan tabel sebaran frekuensi ialah apa? Datanya kenapa? Wah, ini jadinya nggak usah diceklik ya, jadi nggak kelihatan. Sebentar, nggak bisa tapi ya. Oke. Salah satu keuntungan diagram daun-daun dibandingkan dengan tabel sebaran frekuensi adalah benar ya informasi datanya. Sudah ada checklistnya ya, hijau di sini ya. Langkah-langkah dalam analisis statistika adalah mengumpulkan data, merumuskan masalah, menganalisis data, dan membuat laporan hasil. Benar apa salah? Yang dapat 100 nih, benar apa salah ini? Salah, Bu. Salah ya, karena belum ada Salah, Bu. kesimpulannya ya. Harus menyimpulkan kan. Jadi ini kurang analisis data dan menarik kesimpulan ya. Kemudian hasil pengukuran berat badan, misalnya berat badan Ana 60 kilo dan berat badan Ani 30 kilo. Berat badan Ana 2 kali lebih berat daripada Ani. Benar ya? Benar apa salah? Ini skala pengukuran Salah, berat. Bu. Salah. Dia skala Salah, Bu. pengukuran. Mestinya apa? Rasio, Bu. Rasio. Ya. Soalnya gampang ya, harus dapat 100 ya nak ya. Berikut adalah contoh organik data. Data yang tersedia secara natural. Kecuali, makanya saya tulis yang besar ini. Jadi kalau kalian baca soal ini, kecualinya ini ya. Kecuali mana? Sensus ya, sensus nasional. Cara pengumpulan data di mana data dibangkitkan dengan memberikan perlakuan terhadap suatu objek disebut apa? Percobaan. Kumpulan hasil pengukuran terhadap suatu objek pada lokasi tertentu yang dicatat mengikuti urutan waktu termasuk jenis data time series ya, data deret waktu ya. Kemudian benar ya? Mengikuti urutan waktu ya, satu objek atau satu lokasi. Karakteristik suatu populasi disebut parameter. Karakteristik nomor dari contoh disebut Statistik ya. Berikut visualisasi yang dapat digunakan pada peubah kategorik adalah peubah kategorik ya. Yang bisa adalah diagram batang ya.
Peubah baiknya anak dalam satu keluarga tergolong jenis data yang apa? Numerik diskrit. Numerik Numerik diskrit. diskrit. Wah, udah pinter nih. Yang tidak termasuk dalam macam-macam skala pengukuran adalah kontinu. Ya. Nanti usahakan ya tanggal 7 nilainya bagus semua ya. Amin. Suatu survei dilakukan untuk mengetahui preferensi masyarakat terhadap produk minuman. Preferensi produk dinyatakan sebagai tidak suka, kurang suka, sampai sangat suka. Skala pengukuran ini termasuk skala pengukuran ordinal. Alat ukur yang dapat digunakan untuk melakukan pengamatan dengan skala pengukuran rasio adalah Semua jawaban. Semua benar, Bu. Jawaban benar. Oke, pas setengah 10. Sampai jumpa di minggu depan ya, insya Allah. Semoga semuanya sehat. Ada pertanyaan atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Baik, Ibu akhiri. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.